Selamat datang kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang network analysis, di mana fokus dalam pembelajaran kali ini yaitu kita menganalisa sebuah jaringan dengan menggunakan Wireshark. Nah, Wireshark sendiri merupakan alat yang digunakan untuk melakukan analisa pada sebuah jaringan. Tapi tak hanya itu, banyak sekali fungsi utama dari Wireshark, terutama pada sisi forensik, di mana dapat kita gunakan untuk menganalisa masalah pada sebuah jaringan, menganalisa malware, dan lain-lain. Nah, yang akan kita pelajari kali ini yaitu kita menggunakan Wireshark dan menganalisa trafik yang ada pada jaringan kita, lalu menganalisa IP yang ada pada jaringan kita, lalu kita juga akan belajar bagaimana cara melakukan filtering, export object, dan juga membuka file PCAP atau file Wireshark. Nah, untuk instalasi Wireshark sendiri, teman-teman dapat melakukannya di video material instalasi Wireshark. Nah, di sini saya akan membuka Wireshark terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan memilih jaringan yang akan kita analisa. Misal di sini saya menggunakan jaringan Wi-Fi. Lalu saya klik 2 kali. Nah, maka tampilannya akan berubah. Nah, terlihat ini merupakan UI Wireshark di mana terdapat beberapa komponen, yaitu misalkan tabel, lalu informasi juga, dan di bawahnya juga terdapat informasi hack dan lain-lain. Nah, di sini akan saya jelaskan beberapa komponennya, yaitu yang pertama ada tabel dari request-nya, ada number. Nah, number di sini maksudnya urutan request yang telah ditangkap, lalu ada time. Time di sini maksudnya yaitu waktu request itu terjadi, lalu ada source. Nah, source di sini maksudnya alamat request-nya, lalu destination, alamat tujuan paket itu akan dikirimkan kemana, lalu ada protokol yang digunakan apa, panjang paketnya, dan juga informasi seputar request-nya, seperti itu. Nah, lalu bagian di bawah tabel ini merupakan informasi seputar IP yang digunakan, lalu MAC address dari IP yang request dan destinasinya juga, dan juga informasi seputar paketnya. Dan juga di sini untuk bagian bawahnya lagi terdapat nilai hex dan chart dari nilai hex itu sendiri, seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa melakukan filter terhadap trafik yang telah ditangkap. Misal di sini kita pengen melakukan filtering di mana hanya IP 192.168.0.105 untuk source-nya yang hanya akan ditampilkan. Nah, caranya gimana? Kita bisa melakukan di bagian apply a display filter, lalu kita bisa ketikkan perintah IP src sama dengan atau equal 192.168.0.105 seperti ini. Lalu ketika di enter, maka semua IP atau semua request yang source-nya yaitu IP 192.168.0.105 akan ditampilkan. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita juga dapat melakukan filtering lain, contoh filter HTTP yang akan menampilkan request yang memiliki protokol HTTP saja. Nah, namun sebelum itu kita akan mencoba membuka browser dan mencoba membuka http google.com. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita kembali ke Wireshark-nya, lalu kita filter kembali dengan cara memberikan filternya HTTP. Nah, seperti ini. Nah, maka semua request yang memiliki protokol HTTP akan ditampilkan seperti ini. Gitu. Nah, di sini juga kita dapat melakukan analisa terhadap IP yang memiliki request dari terbanyak dan terendah. Di mana di sini kita bisa menggunakan menu statistik, lalu IP4 statistik, dan all addresses. Nah, di sini juga kita bisa menekan aja untuk count-nya dari terendah dan juga terbanyak, di mana untuk terbanyaknya ada di IP 192.168.0.105. Nah, seperti ini.
Nah, di sini juga kita dapat melakukan export objek, yang dimana objek yang sempat dikirimkan oleh device yang ada pada jaringan atau juga yang dikirimkan balik dari server ke device-nya. Nah, caranya gimana? Di sini caranya itu kita stop terlebih dahulu untuk capture-nya. Nah, lalu di sini kita bisa memilih menu file, lalu export objek. Nah, untuk objeknya di sini banyak sekali untuk protokolnya, namun di sini contoh saya akan memilih HTTP. Nah, seperti ini. Lalu saya akan mencoba salah satu aja. Contoh di sini misalkan mercusuar JSON ID, lalu saya akan save. Misalkan di desktop. Nah, seperti ini. Lalu saya akan membukanya, misal Notepad. Nah, output dari request yang sebelumnya dibuka, isinya seperti ini. Kayak gitu. Nah, tak hanya itu, di sini juga kita bisa melakukan analisa lebih dalam lagi pada sebuah masalah di jaringan tertentu. Misal di sini kita bisa melakukan analisa dari traffic yang sudah ada dan dapat dipelajari dengan kita membuka Google, lalu ketikkan saja malware traffic analysis. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa belajar melakukan analisa dari file Wireshark yang telah disediakan. Nah, contoh saya juga sudah melakukan download terlebih dahulu sebelumnya. Nah, ini filenya. Di sini saya coba membukanya. Nah, isinya seperti ini, di mana isinya yaitu request yang sebelumnya telah diisikan masalah dari sebuah kasus. Seperti itu. Nah, itu aja untuk materi kali ini. Selamat berjumpa di video berikutnya.